Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang pada tahun 2020. Film ini berjudul Spontaneous. Film ini diawali ketika gadis yang bernama Mara sedang belajar di ruang kelas. Dia sedang memainkan ballpoint dan ballpoint itu jatuh. Saat ia membungkuk untuk mengambil ballpoint itu, tiba-tiba teman di depan bangkunya yang bernama Kathleen meledak secara tiba-tiba. Kejadian itu membuat seisi ruangan berhamburan keluar kelas. Kathleen adalah teman Mara dari TK sampai SMA, namun mereka berbeda circle pertemanan. Sosok cantik dan banyak disukai lelaki itu meledak tanpa alasan yang jelas. Kejadian itu merupakan suatu kejadian yang pertama kali terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Hari itu seisi kelas dimintai keterangan di kepolisian terkait Kathleen. Mereka diizinkan untuk membersihkan badan dan seluruh pakaian mereka diamankan. Jadi mereka menggunakan kaos dari kepolisian. Mereka akhirnya dikarantina terlebih dahulu karena khawatir peristiwa itu penyebabnya adalah virus yang menular. Mereka diizinkan pulang jika ada yang menjemput, dan Mara pun dijemput pulang oleh orang tuanya. Esoknya, Mara dan sahabatnya Tessa sedang berbincang bersama di kafe. Tiba-tiba, salah seorang teman kelas mereka yaitu Dylan datang menghampiri mereka dan bergabung bersama. Ternyata saat itu Dylan menyatakan perasaannya ke Mara. Dylan menyatakan perasaannya karena khawatir apa yang terjadi pada Kathleen akan terjadi padanya sebelum ia menyatakan perasaannya kepada Mara yang telah ia pendam selama 2 tahun. Beberapa hari kemudian, Mara dan Dylan sedang menonton pertandingan baseball. Mereka sedang asyik membicarakan perasaan mereka satu sama lain. Tiba-tiba, orang-orang berteriak dan ternyata peristiwa meledak itu terjadi lagi. Salah satu pemain baseball meledak secara tiba-tiba. Dengan segera, Dylan membawa Mara pergi dari pertandingan. Semenjak itu, sekolah diliburkan untuk sementara. Malam itu, Mara dan teman-temannya mengadakan pesta dan lagi-lagi ada yang meledak. Kejadian itu membuat Mara dan Tessa dipanggil oleh seorang pengaman. Pengaman itu memperkirakan bahwa penyebab meledaknya adalah karena obat-obatan dan narkoba yang dikonsumsi. Dan ia meminta bantuan kepada Tessa dan Mara untuk menyerahkan obat-obatan atau narkoba tersebut. Akhirnya, Mara menemui kedua orang temannya yaitu Joe dan Jenna yang biasa memperjualbelikan obat-obatan atau narkoba. Karena barang itu tidak disimpan di rumah, melainkan di suatu tempat, akhirnya mereka bertiga pergi menggunakan mobil menuju tempat tersebut. Di perjalanan, tiba-tiba Joe yang tengah menyetir meledak. Dengan segera Jenna mengambil alih mobil tersebut, dan tak lama Jenna ikut meledak. Saat itu hanya Mara yang tinggal sendirian, dan tak lama Dila datang menyelamatkan Mara. Saat itu Mara tidak berada di dalam mobil. Mara ditemui di sebuah sungai tengah membersihkan seluruh badannya yang penuh dengan darah kedua temannya yang meledak. Dengan sangat khawatir, Dylan memeluk Mara. Tak lama dari situ, petugas datang membawa mereka berdua. Saat terbangun, Mara dan Dylan berada di dalam suatu ruangan seperti tenda yang dibalut plastik. Ternyata di sana ada teman-teman sekelas Mara dan Dylan ikut dikarantina. Di sana mereka bisa dibilang sedang disterilisasi. Ternyata tetap saja saat mereka sedang berkumpul, salah satu dari mereka ada yang meledak. Saat mereka beristirahat pun ada yang meledak. Mereka diuji coba untuk meminum obat-obatan, namun tetap saja ada yang meledak. Sampai suatu hari mereka sempat berada di titik tidak ada yang meledak satupun, dan mereka menganggap bahwa obatan yang mereka minum berhasil. Akhirnya mereka dipulangkan ke orang tua mereka masing-masing. Dikira sekolah akan diliburkan, ternyata tidak. Setelah karantina, mereka tetap diharuskan masuk sekolah. Hari itu di dalam kelas ada seseorang yang menggunakan pakaian seperti APD lengkap. Esoknya di sekolah, seperti biasa mereka sedang belajar. Namun tiba-tiba, TV yang sedang berada di depan kelas meledak disusul teman-teman yang lain. Hal itu membuat semua orang berhamburan keluar kelas. Saat mereka berlarian pun satu persatu meledak dan itu membuat semakin panik. Mara terlepas dari pegangan Dylan. Mara ditarik oleh teman yang berpakaian seperti APD. Namun tak lama ia pun meledak di depan Mara. Mara akhirnya berhasil keluar sendirian dan tak lama Dylan menemukan Mara. Mereka berpelukan dengan rasa lega. Namun tak lama saat itu Dylan pun meledak tepat di depan mata Mara. Dan kini seluruh tubuh Mara berlumuran darah Dylan.
Mara benar-benar hancur. Ia betul-betul terpuruk atas apa yang terjadi saat itu. Orang yang sangat Mara sayangi meledak tepat di depan mata Mara. Semenjak saat itu, Mara menjadi banyak minum alkohol sampai tak sadarkan diri. Karena dengan alkohol, dia bisa melupakan semua kesedihannya. Namun, Mara menjadi semakin kacau. Ia mencuri alkohol sampai merusak kaca mobil orang lain. Tingkahnya itu membuat orang tuanya sangat sedih. Malam itu, keadaannya semakin buruk saat ia melihat semua komentar yang menyalahkan bahwa Mara adalah penyebab orang meledak. Hal itu dikarenakan setiap ada orang yang meledak, di situ pasti ada Mara. Komentar-komentar itu membuat Mara semakin kepikiran. Malam acara prom, Tessa menghampiri Mara dan mengatakan bahwa ia akan keluar kota. Ia sudah menyewa rumah dekat pantai untuk ia menenangkan diri dari kekacauan. Mara masuk ke ruangan prom dengan keadaan mabuk. Ternyata acara itu dibarengi acara kelulusan. Saat itu, Mara naik ke panggung dan meminta maaf jika dirinya adalah kutukan dan membuat semua orang meledak. Namun tiba-tiba orang-orang jadi ikut menyalahkan diri mereka sendiri. Mara berjalan seperti tak tahu arah. Ia mendatangi pemakaman dan tidur di atas kuburan Dylan. Tak lama ibu Dylan datang. Mereka berbincang dan tertidur bersama di atas makam Dylan. Esoknya Mara pulang ke rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah beberapa bulan tak ada lagi ledakan terjadi. Mara memutuskan untuk pergi dari kota itu menggunakan mobil Dylan. Dia meninggalkan kota yang penuh dengan kesedihan dan pergi untuk tinggal bersama sahabatnya Tessa di pantai untuk menikmati sisa hidupnya yang entah kapan akan berakhir.